Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya apabila kita ketiduran? Yang ketiduran antum, saya tidak ikutan. Ya, jangan bilang kita, saya. Dan lupa melaksanakan salat maghrib. Baik, bangun misalnya jam 21, jam 9, salat maghrib dulu atau salat isya. Pertama, waktu orang tidur, itu waktu salatnya pada saat bangunnya. Rufi'al qalam an thalathatin. Diangkat pena, tidak dihisab dari 3 perkara. Ya, awas, anin naimi hatta yastaiqidha. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiy hatta yufiqa. Dari bayi sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yahtalima, sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang terganggu penyakit di jiwanya sampai dia sadar kembali. Jadi orang yang tertidur waktu sholatnya saat bangunnya. Antum ketinggalan sholat maghrib karena ketiduran misalnya teman-teman sekalian, bangun jam 9 seperti kasus ini, maka saat bangunnya itu waktu sholatnya. Apa yang didahulukan? Maghrib dulu baru isya. Ala mura'ati tertib, berdasarkan urutan tertib waktu sholatnya. Di maghrib kemudian baru tunaikan sholat isya. Pertanyaannya, kenapa antum ketiduran? Itu masalah utamanya. Sama dengan orang masbuk. Ya, kadang sering bertanya posisi. Ustaz, kalau misalnya ini ada orang masbuk datang, posisinya di mana? Nah, yang salah pertanyaan pertama adalah kenapa dia masbuk? Itu masalahnya. Ya, jadi ayo biasakan kalau kita bisa tepat waktu, itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi tertentu, kecuali dalam kondisi darurat. Karena Nabi pun pernah tertidur dalam kondisi tertentu. Ya, mudah bagi Allah membangunkan Nabi. Sedang malam, kata Nabi, Bilal jaga ya, supaya nanti kamu adzan, kita bangun tepat waktu subuh. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah, saya ikutan tidur, insya Allah kita bangun. Tidur, ketiduran, bangun-bangun matahari sudah terik, terang, sampai ke wajah Nabi. Kata Nabi, wailak ya Bilal, bagaimana? Celaka kamu Bilal. Kamu ini gimana katanya jaga, kamu ketiduran juga. Kalau mengatakan ini, kalau nggak sanggup jangan katakan demikian, celaka kamu katanya. Tapi Nabi mengatakan, Masya Allah, sudah ambil kalian wudhu, kemudian kamu adzan, kemudian tunaikan salat sunnah dan iqamat. Jadi tunaikan saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustadz kok bisa Nabi ketiduran? Lihat, Nabi itu orangnya maksum, dijaga dari salah. Mudah bagi Allah membangunkan Nabi sebelum subuh, karena itu kebiasaannya. Cuma Nabi ditetapkan supaya tidur agar memberikan hukum bagi antum yang bertanya soal ini. Itu masalahnya. Sebab kalau Nabi tidak diberikan begitu, nggak ada jawaban buat soal antum malam ini. Itu poinnya. Jadi kalau Nabi dijaga, kita yang tidak ada penjagaan. Tapi di balik kita ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak memperpanjang riba tanpa menambah hutang agar lebih ringan angsurannya sampai ada aset yang laku. Yang dosa itu bukan hutangnya, ribanya. Riba yang salah. Hutang tanpa riba itu ada. Nabi pernah berhutang, utang piutang, dan dilunasi oleh Nabi. Maka itu ada kaidah ayat utang piutang. Quran surah kedua ayat 282. Paling kiri sebelah atas. Satu ayat penuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, hai orang-orang beriman, jika kalian saling berhutang, ada ayatnya. Tapi riba dilarang. Quran surah kedua Al-Baqarah 275 sampai 279. Dilarang. Awas hati-hati, riba dilarang. Bahkan maaf, yang dihalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba haram, berhutang tidak haram, tapi yang riba yang haram. Jadi menurut saya riba yang diakhiri. Kalaupun harus berhutang, sebetulnya jangan buka pintu utang. Kalau kita tidak bisa berhutang, ya kalau tidak berhutang sudah, bukan aib kok. Saya pernah ngontrak tidak harus berhutang, alhamdulillah. Ya, kreditnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon berangkat dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita diberi 2 pilihan. Quran surah 53 ayat 48. Kalau bukan kaya cukup, wa annahu wa aghna wa aqna. Cuman masalahnya orang kadang-kadang tidak merasa cukup. Itu yang membuat kita terjebak dalam hal yang tidak baik. Jadi kalau Anda cukup tanpa harus berhutang, nggak ada masalah. Tapi kalau harus menambah hutang karena kebutuhan, boleh. Tapi ikuti kaidahnya. Jauhi riba. Ya. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab keseluruhannya, karena kita ini mesti mengantri dengan baik. Saya sarankan tolong ya, yang tertib keluar, yang rapi, tunjukkan akhlak Islam, praktekkan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin butuh waktu keluar dalam beberapa masa. Saya ingin simpulkan bahwa, ayo pertama cari teman yang baik. Dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah. Pegang itu dengan baik. Caranya, ayo pulang ke rumah, jadi keluarga yang baik. Anak yang baik, orang tua yang baik, suami baik, istri yang baik, pekerja yang baik, dan warga negara yang baik. Keluar dari sini, tunjukkan kita warga negara yang baik. Rapi, tertib, bantu aparat keamanan, sayangi teman-teman polisi kita, bantu seluruhnya supaya terjaga dalam kondisi yang baik insya Allah. Tunjukkan bahwa kita ahli Al-Quran. Siap insya Allah? Takbir.
Tayyib, kita akhiri. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau saya pribadi kalau keliru mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.